Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dudi Septiadi, SPD MSI, dosen tetap program studi agribisnis Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan menyajikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT di bidang pengajaran dalam rangka memenuhi kelengkapan sertifikasi dosen Smart tahun 2024. Pada video kali ini yang akan saya sajikan adalah deskripsi mata kuliah ekonomi makro, ya. Di mana dalam penyajian mata kuliah ini saya menerapkan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana pada tahap delivery atau penyampaian materi saya selalu menyajikan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan juga materi pembelajaran. Kemudian mata kuliah ini ya, secara deskripsi ya merupakan mata kuliah ekonomi makro. Ini adalah mata kuliah semester 4 ya. Bobotnya adalah 2 SKS ya, di mana mata kuliah ini juga memiliki prasyarat. Mata kuliah sebelumnya adalah mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kemudian mata kuliah ekonomi makro ini dibebankan 3 CPL ya, atau capaian pembelajaran lulusan program studi ya. Ada 3 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu CPL yang pertama adalah tentang menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian agribisnis, khususnya ekonomi makro ya. Kemudian CPL yang kedua adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap dan kapasitas untuk dapat bersaing secara global di era industri 4.0, dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan falsafah bidang pengetahuan sosial ekonomi ya, terkait pengembangan agribisnis berkelanjutan dalam perspektif ekonomi makro. Kemudian pada mata kuliah ekonomi makro ini terdiri dari 4 CPMK ya. CPMK yang pertama adalah menganalisis konsep dasar ekonomi makro. CPL yang kedua adalah menganalisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi makro. CPMK yang ketiga adalah mengevaluasi landasan teori dan kebijakan ekonomi makro. CPMK yang keempat adalah menganalisis perdagangan internasional serta keseimbangan ekonomi pada pasar barang dan uang ya, dalam perspektif ekonomi makro. Di mana dari 4 CPMK itu kami turunkan menjadi 10 sub CPMK, di mana 10 sub CPMK ini akan menjadi bahan pokok kajian dalam pertemuan perkuliahan selama 16 pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS gitu ya. Jadi pertemuan tatap muka kami selama 1 semester adalah 14 pertemuan, 2 diantaranya ada dua berikutnya adalah UTS dan UAS. Kemudian buku rujukan atau pustaka yang kami gunakan ada buku pengantar ekonomi makro dari Menkyu, kemudian pengantar ekonomi makro dari Sukirno ya, dan juga yang terakhir buku yang kami susun, buku ajar ekonomi makro yang saya susun juga dengan Pak Sukardi ya, sebagai tim teaching gitu ya. Kemudian berikutnya dari sisi interaction ya, metode yang kami gunakan agar interaksi lebih menarik dan interaktif adalah menggunakan metode student center learning, yaitu pembelajaran yang berbasis atau berpusat kepada mahasiswa. Di mana pada kegiatan pembelajaran di mata kuliah ini kami menerapkan small group discussion atau diskusi berkelompok kecil ya. Kemudian ada juga metode ceramah ya, untuk melengkapi materi yang telah kami sajikan itu. Namun dalam mata kuliah ini kami juga menyediakan LMS atau Learning Management System untuk memperkaya diskusi dan juga sumber belajar yang mudah diakses oleh mahasiswa ya. Yaitu basisnya adalah websitenya adalah daring.unram.ac.id. Nah, website inilah yang akan diakses mahasiswa untuk mengambil ataupun mendownload sumber belajar serta memperkaya diskusi dan sumber belajar. Kemudian evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini ada kuis interaktif ya. Kemudian ada diskusi kelompok, ada UTS dan UAS. Bobotnya masing-masing kuis interaktif 20%, diskusi kelompok 20%, UTS 30% dan UAS 30%. Jadi totalnya ada 100% nilai akhir. Baik, itu delivery, interaction, dan assessment dari mata kuliah ekonomi makro ini. Berikutnya akan kami tampilkan video pembelajaran di kelas pada saat mata kuliah ekonomi makro di pertemuan kedua dengan topik pendapatan nasional.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya juga sehat. Ya, alhamdulillah kita sudah memasuki di pekan kedua ya. Kita sudah di kedua di mata kuliah ekonomi makro. Jadi materi hari ini kita tentang pendapatan nasional ya. Jadi sebelumnya kan kita minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi makro. Ya. Baik, untuk memulai kuliah hari ini kita awali dengan doa dan silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Oh iya, jangan lupa selama perkuliahan ini Anda silakan boleh buka HP untuk mengakses ya isi data hadir melalui akun Sia Unram ya, siaunram.ac.id. Oke, kelihatannya sepertinya tegang ya. Jadi kita santai saja kuliah saya. Jadi kuliah saya ekonomi makro ini adalah kuliah yang berbasiskan student center learning ya. Jadi fokus belajarnya adalah di mahasiswa ya. Jadi kita akan banyak diskusi, tidak hanya saya satu arah, saya akan curah pendapat dengan teman-teman mahasiswa ya. Oke, sebelum memasuki materi hari ini tentang pendapatan nasional, kita akan coba mengingat kembali materi tentang minggu lalu. Ada yang masih ingat ya tentang konsep dasar ekonomi, konsep dasar makro dan variabel ekonomi makro ya. Masih ingat ya minggu lalu kita masih hangat belajar tentang ekonomi. Apa itu ekonomi? Saya tahu? Oke, silakan. Ekonomi itu kayak ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita menggunakan atau mengelola keuangan kita atau barang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oh, artinya rumah tangga. Nomos artinya apa? Pengelolaan atau aspek manajemen. Jadi memanage kebutuhan rumah tangga. Jadi secara aspek pengertian ekonomi, bahwa ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan, pemenuhan kebutuhan rumah tangga ya. Kebutuhan dan keinginan. Oke, kemudian kita tentang konsep dasar ekonomi makro. Oke. Ekonomi makro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari skala nasional. Benar, tapi saya harap ada yang melengkapi. Jadi ekonomi makro adalah aspek ekonomi yang mengukur variabel-variabel dalam skala nasional. Tapi itu sudah betul. Skala nasional itu maksudnya data secara agregat ya, itu secara dilengkapi nasional. Jadi bukan skala rumah tangga. Kalau skala rumah tangga biasanya unit analisisnya yang dipakai untuk ilmu ekonomi mikro. Nah, itu ya. Kemudian variabel-variabel. Nah, kita minggu lalu membahas tentang variabel-variabel. Kira-kira contoh variabel ekonomi makro apa aja? Ada yang masih ingat? Variabel ekonomi makro kan tingkat suku bunga satu-satu gitu ya. Kemudian ada lagi pertumbuhan ekonomi. Nah, itu adalah contoh-contoh variabel ekonomi. Lalu kita akan coba masuk ke materi minggu ini ya tentang pendapatan nasional, di mana materi minggu ini CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah adalah menganalisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi makro. Sub CPMK-nya adalah diharapkan mahasiswa mampu menghitung pendapatan nasional ya. Tujuannya ada tiga, kurang lebih teman-teman ya. Diharapkan mahasiswa setelah perkuliahan ini akan memahami atau menjelaskan pengertian pendapatan nasional, kemudian menghitung pendapatan nasional. Yang ketiga adalah tentang mengetahui atau menjelaskan kelemahan PDB sebagai indikator kesejahteraan. Tadi kita bahas tentang ekonomi ya. Kemudian kita akan bahas tentang pendapatan dulu. Kira-kira apa pendapatan? Ada yang tahu? Pendapatan itu kayak jumlah pendapatan atau uang yang diperoleh oleh suatu organisasi atau kelompok atau perusahaan yang diperoleh melalui kegiatan berwirausaha atau bisnis. Visa namanya ya? Oke, betul. Itu adalah konsep pendapatan. Ya, pendapatan adalah sekelompok lagi sejumlah nilai uang yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi yang dihasilkan dalam suatu kegiatan usaha. Kan begitu. Itu kan makna pendapatan secara mikro sebenarnya. Tapi kalau kita ngomongin pendapatan nasional, berarti dalam konteks ekonomi makro, dia cakupannya adalah nasional. Jadi seluruh income yang dihasilkan. Nah,
Nah, hanya saja teman-teman, nanti di materi ini pendapatan nasional itu konsepnya ada banyak. Ada, nanti akan saya share, ada PDB, ada PNB, ada pendapatan per kapita dan seterusnya. Saya akan singkat yang materi tentang PDB dan PNB saja. Yang sering dipakai oleh ekonom-ekonom dunia maupun di Indonesia sekalipun ya, pendapatan nasional itu dipersepsikan atau dimaknai sebagai total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun ya. Itulah yang disebut oleh pendapatan. Jadi nilai barang dan jasa, not revenue, penerimaan uang. Jadi nilai barang dan jasa inilah yang disebut sebagai PDB, produk domestik bruto. Nanti ya, nanti jelas di bawahnya adalah ini adalah PDB, produk domestik bruto. Nah, perannya apa? Peran pendapatan nasional dia juga bisa sebagai pengukur kesejahteraan ekonomi atau kesejahteraan ekonomi ya. Jadi dia bisa mengukur mana negara yang sejahtera atau tidak, itu dilihat dari pendapatan. Juga bisa perencanaan fiskal dan moneter. Jadi negara kebijakan buat tahun depan berdasarkan nilai pendapatan yang dia terima, kan begitu ya. Logikanya begini, teman-teman mau belanja apa buat besok, kan ngitung uang yang kita punya sekarang berapa? Nah, sama negara juga, konteks negara sama, merencanakan belanja negara berdasarkan pendapatan yang dimiliki, gitu, lebih logikanya sama. Sehingga bisa juga perannya sebagai penentuan kebijakan suatu negara ya. Oke, nah di sini tentang konsep dan perhitungan pendapatan nasional ya, perhitungnya yang sering banyak dipakai itu adalah PDB dan PNB ya. Nah ini PDB dan PNB. Bedanya apa? Kalau PDB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat Indonesia yang secara fisik ada di Indonesia, baik WNA maupun ber-KTP WNI. Jadi orang asing maupun orang Indonesia WNI yang secara fisik ada di Indonesia, itu diukur nilai barang dan jasanya, bukan pendapatan. Tapi nilai barang, mungkin di organisasi, pabrik, mungkin saya misalkan dosen, kan saya jasa nih, saya jualan jasa. Berapa gaji saya? Dan jasa, nilai jasa saya, meskipun ya gaji juga muncul, tapi jasanya berapa selama sebulan, kemudian kali setahun berapa? Gitu semuanya. Seluruh orang yang secara fisik ada di Indonesia itu PDB, ini yang sering banyak dipakai. Kedua ada yang namanya PNB. Ya, PNB itu adalah produk nasional bruto. Secara definisi aja nasional. Kalau tadi kan domestik, berarti fisik di sini. Kalau nasional berarti yang dihitung hanya orang-orang yang ber-KTP atau berpaspor Indonesia. Keduanya betul mengukur pendapatan nasional, hanya beda konsep saja. Banyaknya pengukuran-pengukuran yang dipakai di PDB. Jumlah total pengeluarannya. Nah ini kan ada Y, C, I, G, XM ya. C ini menunjukkan konsumsi, artinya rumah tangga masyarakat yang belanja masyarakat Indonesia, total konsumsi masyarakat Indonesia. I ini adalah rumah tangga apa? Perusahaan. Ya dia berupa belanjanya berupa investasi ya. G ini adalah belanja pemerintah. Dia pengeluaran pemerintah yang dipakai selama setahun. Buat bikin jalan, buat bikin subsidi pupuk, buat bikin apa. Semua uang yang dikeluarkan untuk pemerintah belanja itu dihitung setahun ya. XM ini adalah pelaksana atau perdagangan internasional, ekspor dan impor ya. Nah ini metode pengeluaran. Nah jadi yang dihitung oleh metode pengeluaran itu sejumlah uang yang dikeluarkan oleh 4 sektor tadi. Nah kalau metode pendapatan itu berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima ya oleh pelaku ekonomi. Dan ini pelakunya adalah YW ini adalah income dari wage, orang-orang yang mendapatkan gaji. Wage artinya gaji. Kalau YR artinya apa? Rent. Yaitu income, konteksnya income ya, pendapatan dari sewa. Mungkin sewa rumah, sewa hotel, sewa lahan untuk usaha, pokoknya pendapatan sewa. YI ini interest. Interest itu apa? Tahu bahasa Inggris interest? Interest itu bunga ya. Interest rate, suku bunga. Interest itu bunga. Jadi pendapatan bunga dari aset. Kalau P ini profit. Kalau profit berarti dari mana? Keuntungan, betul. Keuntungan usaha ya. Oke. Nah yang terakhir yang saya tugaskan dulu teman-teman ya, ada yang berdasarkan produksi yang saya jelaskan tadi.
nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor dalam kegiatan ekonomi. Misalnya petani kapas, dia menjual kapasnya seharga 300. Berarti di sana nilai outputnya adalah 300. Sedangkan nilai inputnya itu 0 karena petani kapas nggak beli kan. Terus dijual ke pabrik benang, dia menjual kapas seharga 400. Berarti nilai outputnya di sana 400, sedangkan pabrik benang kan tadi membeli 300. Berarti ada nilai tambah 100. Nah itu yang dihitung di dalam pendekatan produksi. Oke, kita ambil ya, nilai tambah itu diukur artinya kelebihan selisih dari modalnya dari setiap sektor ya. Saya lihat kalau di slide itu ya. Nah ini dari setiap sub itu masing-masing ada nilai tambahnya. Nah yang dihitung itu jumlah nilai tambahnya, bukan nilai outputnya ya. Jumlah selisih dari modal yang dia keluarkan beli, kelebihannya berapa, dijumlah itulah nilai tambah, itulah pendapatan nasional ketika di total seluruh pelaku usaha yang ada di suatu negara. Oke, terima kasih ya, jawabannya jelas tadi. Oke, sebagai mengukur kinerja perekonomian. Ya. Kira-kira apa kelemahannya? Ya? Apa sih kelemahan PDB atau pendapatan nasional ya? Untuk mengukur kinerja pertama ya, dia kekurangannya adalah sebagai indikator yang tidak bisa mempertimbangkan kerusakan di lingkungan. Karena PDB mengukur berapa yang dihasilkan dari tambang, berapa yang dihasilkan dari timah, berapa yang dihasilkan emas di Freeport. Duit aja yang dihitung ya, duit yang masuk yang bernilai, tapi tidak pernah mengukur berapa kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari pembabadan hutan. Ya, atau misalkan dari food estate, misalnya yang kemarin Pak Jokowi ya, berapa sih kerugian sosial dari food estate? Kan gitu ya. Berapa akibat banjir misalkan di daerah Sumbawa kalau kita ya, karena pembabadan hutan berubah menjadi ladang jagung juga banjir. Berapa sih kerugian sosialnya? Nah, itu tidak bisa diukur. Jadi PDB hanya ukur berapa nilai yang dihasilkan dari barang dan jasa itu, tapi tidak pernah mengukur kerugian kerusakan yang ditimbulkan ya usaha lingkungannya. Yang kedua, tidak memperhitungkan kegiatan jual beli yang dilakukan tanpa melalui pasar, contohnya black market, pasar gelap itu begitu. Jual beli yang diam-diam yang melalui penyelundupan itu begitu. Kemudian tidak memperhitungkan pendapatan warga yang bekerja di luar negeri, kan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri itu PDB. Hanya yang real secara fisik ada di Indonesia, itu kekurangannya. Kemudian itu konsumsi itu sama ya. Kemudian tidak memperhitungkan kualitas kesehatan juga sama ya. Pendidikan juga agak kayak gitu. Dan juga terakhir tidak memperhitungkan adanya transfer payment yang dilakukan oleh pemerintah. Transfer payment itu artinya kayak bantuan kepada masyarakat tidak mampu ya, itu tidak dipertimbangkan konteksnya kalau PDB ya, kalau PDB. Tapi ini dipertimbangkan untuk konsep yang pendapatan nasional diukur dengan pendekatan pengeluaran kan yang ada belanja pemerintah. Tapi kalau PDB dia berbeda. PDB hanya menghitung berapa nilai yang dihasilkan. Oh itu ya materinya ya. Ada yang ditanyakan dulu silakan. Oke silakan. Kenapa PDB itu lebih sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan suatu negara dibandingkan GDP? Oke, siapa nama kamu? Alila. Oke. Kenapa sih PDB sering dipakai untuk mengukur kesejahteraan negara dibanding PNB tadi ya? Nah, ini bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi PDB ini kan memang banyak dipakai oleh konsep-konsep negara lain juga sama ya, pakar-pakar dunia juga sama. Mengapa? Ya karena dia betul-betul real yang menghitung seluruh nilai, meskipun bukan uang secara fisik, bisa barang ya. Contoh kayak tambang menghasilkan emas 1 ton, kan yang dihitung bukan uangnya tapi emasnya. Emas 1 ton itu berapa nilainya dalam 1 kali produksi? Setahun berapa? Ya, karena dia menghitung nilai value-nya. Dibandingkan PNB, dia menghitungnya dia sih hanya menghitung WNI saja, tapi warga negara asing yang ada di sini yang berproduksi tidak dihitung. Jadi PDB lebih melihat konsep fisik seseorang atau suatu negara, baik itu orang Indonesia maupun orang asing, tapi secara fisik dia ini itu kelebihannya. Jadi memang itu alat dasar utamanya begitu. Ya, jadi memang PDB lebih powerful karena itu. Meskipun kekurangan-kekurangannya ada sudah dijadikan dia. Ada lagi yang Kenapa pendapatan nasional itu bisa menjadi perencanaan dalam kebijakan ekonomi? Oke,
bagus nih. Siapa nama? Jihan. Oke, Jihan ya. Jadi kenapa sih pendapatan bisa dijadikan alasan untuk perencanaan kebijakan? Ini seperti awal tadi saya bilang ya, logikanya. Sama kayak kalau individu misalkan skala mikro individu, bahwa kita bisa merencanakan besok liburan kemana, besok beli HP jenis apa, bulan semester depan saya mau liburan healing ke daerah mana, itu bisa kita tentukan, merencanakan. Kalau kita tahu pendapatan yang sekarang kita punya, negara pun sama konteksnya. Tadi kan kita berdirinya mikro. Kalau ekonomi makro berarti konteksnya negara. Negara pun sama, bisa merencanakan tahun depan makan siang gratis, ya kan? Mau dilakukan di jenjang berapa, di daerah mana? Apakah di SD saja atau sampai kuliah juga makan siang gratis? Kan itu bisa diproyeksikan, direncanakan bisa kalau negara tahu berapa posisi pendapatan masih. Nah, yang terakhir kan ternyata mahal juga katanya masih gratis gitu. Apalagi kalau sampai jenjang SMP, SD aja mungkin belum. Artinya kita bisa merencanakan nasional, baik untuk maksud lapis atau untuk merencanakan yang lain, untuk membangun kampus, untuk kemarin rame-rame kan bupati naik demo mahasiswa. Ya karena ternyata kampus sudah merencanakan biaya kuliah memang mahal konteksnya. Tapi itu sumber dari mana? Apakah harus dibebankan semuanya mahasiswa atau 50-50 bagi-bagi dari APBN juga kan gitu? Atau mungkin berapa yang besar dari APBN sehingga mahasiswa tidak terlalu berat untuk menanggung porsinya, kan gitu ya. Jadi kita tahu pendapat kampus juga sama, tahu pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, kira-kira yang pas untuk mahasiswa berapa. Kalau mahasiswa terlalu berat berarti ditanggung oleh pemerintah pusat kan gitu. Selama ini kampus banyaknya ya pusat hanya mengakomodir yang KIP saja seringnya ya. Sedangkan yang non KIP sedikit dapat ininya potongan bantuan subsidi. Jadi sekali lagi kita bisa merencanakan kebijakan kalau kita tahu di kantong kita ada berapa uangnya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, saya kira teman-teman ada yang bertanya lagi. Oke, silakan. Kenapa PDB tidak mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan? Oke, kenapa PDB tidak mempertimbangkan? Tadi saya sempat singgung sebenarnya, tapi kan saya lebih dalam. Jadi karena tadi PDB hanya menghitung, ya, PDB hanya menghitung berapa nilai barang dan jasa, nilai uang dari barang dan jasa yang dihasilkan saja. Ya, sedangkan sistemnya dia tidak menghitung dampak yang dihasilkan dari kegiatan produksi itu. Ya, contoh kita tadi saya bilang ya, ada di Papua pertambangan emas, yang dihitung PDB hanya berapa emas yang dihasilkan per hari, kemudian dikali 360 hari dalam setahun itu ya, sehingga misalkan anggaplah sehari 1 ton. Berarti kan setahun berarti 360 ton. Nah, 1 gram aja harganya sejuta kan dikonversi ke ton berapa triliun? Hanya itu yang dinilai. Tapi tidak pernah menghitung misalkan kerusakan lingkungan akibat tambang, pencemaran air, lahan yang menjadi tidak subur. Karena ini tentu potensi misalkan sebelum ada atau tahun ini jagung yang dihasilkan di Papua per hektarnya adalah 10 ton. Ini ternyata tahun depan kok menjadi menurun, menjadi dapat berarti ada kerugian di situ. Yang harusnya 10 ton hanya 8 ton. Ada kerugian potensi produksi yang hilang karena menurunnya kesuburan tanah. Ada potensi produksi jagung yang berkurang sedikit sebesar 2 ton. Kan gitu ya. Nah itu nggak pernah dihitung dalam PDB. Jadi dia hanya menghitung berapa nilai barang jasa yang berhasil diproduksi, kemudian dirupiahkan nilai itu, tapi tidak mempertimbangkan dampak sosial ekonomi terus sangat lingkungan tadi. Bahkan dampak sosial ekonomi pendidikan kesehatan kan nggak diperhatikan. Contoh di kampung saya di Indramayu, tambang minyak, satu kampung itu setiap hari bau minyak begini. Saya kira sudah paham ya. Jadi kesimpulannya ya kita refleksikan bahwa pendapatan nasional itu merupakan sebuah nilai output ya, barang jasa yang dihasilkan oleh negara dalam satu tahun. Dan cara ukurnya bisa dengan pendekatan pengeluaran dan dengan pendekatan produksi ya. Kemudian kelemahannya, kenapa PDB itu punya kelemahan? Tadi karena tidak mempertimbangkan usaha lingkungan terutama, dan juga tidak memperhitungkan kegiatan jual beli yang di luar pasar, itu utamanya. Itu subsidi ada lagi.
kuliah hari ini di pertemuan kedua. Sebelum saya tutup ada tugas teman-teman seperti biasa, seperti minggu lalu ya. Tugas minggu depan di pertemuan ketiga, tugasnya adalah merangkum materi minggu depan. Jadi teman-teman ketika masuk kelas itu baca dulu, biar nggak saya doang yang ceramah. Teman-teman baca dulu, rangkum ya, kemudian ditulis tangan kayak sesuai bergaris dan dikumpulkan pada saat kuliah di minggu depan supaya ada data udah jadi menteri ekonomi dan itu paham teori pembangunan, teori pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini tugasnya saya akhiri pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat dan juga sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.